Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam sesi yang ke-11. Hari ini insya Allah kita akan membahas materi tentang bagaimana melatih anak untuk mengendalikan emosi. Kenapa kita perlu membahas materi ini? Karena kebanyakan anak-anak memiliki egoisme yang tinggi. Sehingga pada saat kemauannya, keinginannya tidak terpenuhi, tidak terwujud, dia menjadi marah. Dan kadang-kadang ketika anak-anak marah, marahnya tidak terkendali. Sehingga kemarahan anak yang tidak terkendali menyebabkan pengasuhnya atau kedua orang tuanya ikut emosi pula. Oleh karena itu, marilah kita kaji bagaimana cara melatih anak-anak untuk mengendalikan emosinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 134 bahwasanya mampu mengendalikan amarah ini adalah merupakan salah satu ciri dari takwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ibu-ibu sekalian, dari ayat ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di mana salah satunya orang bertakwa adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan amarah ketika dia sedang marah. Menahan amarah pada saat dia mampu untuk meluapkan amarah. Nah, maka menahan amarah ini menjadi salah satu akhlak yang baik dan menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat dalam hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsani, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsani, berilah aku wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, jadi memang jangan marah itu diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis lain dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayunafidhu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yukhayirahu minal huri masya.
Barang siapa menahan amarahnya, padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang mampu mengendalikan amarahnya, padahal ia mampu meluapkannya, Allah akan berikan kepada mereka pahala yang luar biasa. Di sini disebutkan Allah akan memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Memberikan kesenangan, ya. Memberikan kesenangan yang diinginkan di surga lagi pada hari kiamat. Nah, oleh karena itu memang kita diperintahkan untuk mengendalikan amarah. Dalam hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Jadi surga bisa diraih dengan tidak marah. Dan ini perlu kita ajarkan, kita latih pada anak-anak kita. Nah, bagaimana cara melatihnya? Supaya anak-anak bisa mengendalikan amarahnya. Yang pertama, ajarkan cara menenangkan diri. Pada saat anak tantrum, pada saat anak sedang marah, pada saat anak sedang meronta-ronta, bantu anak untuk meredahkan amarahnya. Mintalah supaya anak istirahat dulu. Berhenti dulu. Dan jangan bereaksi keras. Jangan pula menegur dan menasihati. Karena apabila pada saat anak sedang marah kita bereaksi keras, menegur, atau menasihati, itu justru akan meningkatkan kemarahannya. Bukan meredakan, tetapi akan meningkatkan kemarahannya. Oleh karena itu, ajarkan anak-anak untuk menenangkan diri. Salah satunya adalah dengan cara istirahat. Jadi, pada saat anak marah, mintalah dia beristirahat dulu. Mintalah dia berhenti sejenak. Yang kedua, berikan latihan untuk belajar mengungkapkan perasaan. Ya. Jadi, jangan biasakan anak meluapkan amarah tanpa alasan. Tetapi ajarkan kepadanya untuk mengungkapkan perasaan. Pada saat anak senang, kamu sedang senang ya nak? Apa yang kau rasakan? Pada saat anak sedang suntuk, kelihatan jutek gitu ya, kelihatan cemberut. Nah, kita berikan kepadanya sentuhan-sentuhan supaya dia merasa tenang dan mampu mengungkapkan perasaannya. Tentu tidak pada saat marah, karena pada saat marah, kalau kita minta dia berbicara, justru akan membuat dia semakin marah. Ya. Yang ketiga, jangan biasakan anak itu memendam amarahnya sampai berjam-jam, ya. Jangan sampai. Nah, saat emosi anak muncul, ya, adrenalin akan terpompa dan detak jantung akan meningkat. Biasanya ketika marah, napasnya jadi terengah-engah. Pada saat dia marah, maka dia kelihatan lebih energik dan kuat. Sehingga pada saat dia berbicara, bicaranya akan lebih keras. Akan berteriak. Nah, kita pun begitu. Orang dewasa ketika marah, dia kelihatan lebih energik, lebih kuat. Maka pada saat berbicara lebih keras, pada saat melakukan sesuatu akan lebih bertenaga gitu ya. Nah, sehingga pada ketika sedang marah kemudian tidak dikendalikan, ya,
dia bisa membuat kerusakan. Nah, jadi dengan demikian kita perlu mencegah dan mengalihkan semua adrenalin anak ya, yang marah tersebut pada sesuatu yang lebih produktif dan tidak berbahaya. Seperti misalnya apa? Melalui aktivitas fisik. Ya, diajak berlari, diajak berolahraga, ya, diajak melakukan sesuatu yang memerlukan energi yang cukup banyak. Nah, sehingga kekuatannya, energinya itu tersalurkan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang lain. Tidak untuk membuat kerusakan. Misalnya, kadang-kadang ketika anak marah besar gitu ya, tidak mampu mengungkapkan perasaannya, lalu dia memendam amarah, dia akan melakukan kerusakan. Mainannya dibanting, tempat minumnya dibanting, tempat makannya dibanting, barangkali apa yang dia jumpai ditendang, bisa kalau ada temannya disakiti dan seterusnya. Maka salurkan kemarahan anak pada aktivitas positif yang bisa mengurangi energinya sehingga kemarahannya akan berkurang. Yang keempat, berikan kepada dia empati. Pada saat anak marah dan sudah tenang, pujuk dia, ya, ajak dia berbicara. Apa sih sebenarnya yang tadi membuat kamu marah? Ajak dia berbicara dari hati ke hati sehingga dia mengungkapkan perasaannya. Lalu setelah itu kita beritahu kepada mereka cara-cara yang efektif bagaimana supaya perasaannya bisa tersalur dan kemarahannya bisa terkendali. Dan ingatkan jika dia salah, tapi juga beri pujian pada saat dia melakukan kebaikan. Kadang-kadang orang tua lupa memberi pujian ketika anak melakukan kebaikan-kebaikan. Lupa memberi pujian kepada anak ketika anak-anak berhasil melakukan sesuatu, walaupun sederhana. Nah, ini perlu kita ingat. Jadi anak merasa diperhatikan. Dan pada saat mengingatkan ketika dia melakukan kesalahan pun, juga harus dengan hati-hati. Tidak dengan kemarahan kita juga tentu saja. Nah, yang keenam, berikan batasan. Karena yang namanya manusia, dia dalam kehidupannya tidak akan selalu menjumpai segala sesuatu yang menyenangkan. Ada saatnya dia berjumpa dengan hal-hal yang menimbulkan kekecewaan sehingga dia marah. Nah, anak boleh marah bila ada hal yang memang pantas membuatnya marah. Tetapi jangan sampai melampaui batas. Boleh kamu marah, boleh kamu tidak senang, boleh kamu menghindarkan diri, tetapi tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk dan seterusnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan tips kepada kita para kaum mukmin bagaimana cara mengendalikan amarah. Pada saat marah itu sudah muncul, kemarahan itu sudah terjadi, ya, kepala rasanya panas, gitu ya. Maka hal yang pertama dilakukan adalah membaca ta'awudz. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-A'raf ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Ya. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi apabila setan datang menggoda, kemarahan, amarah,
itu adalah salah satu bentuk godaan syaitan. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku duduk bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang dua orang lelaki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor satu dan lainnya. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Nah, artinya apa? Salah seorang sudah marah besar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan, sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya jika ia mau membaca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Hadis riwayat Bukhari. Ibu-ibu sekalian, jadi ketika anak kita sedang marah, maka segeralah bimbing dia untuk mengucapkan tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, insya Allah kemarahannya akan reda, kemarahannya akan hilang. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadbuhu." Jika seseorang dalam keadaan marah lantas ia ucapkan a'udzu billah, aku meminta perlindungan kepada Allah, maka redamlah marahnya. Hadis riwayat As-Sahmi. Ya. Ini dalam Tarikh Jarzan dan berada di dalam silsilah hadis sahih. Ya. Cara yang kedua adalah diam. Pada saat marah itu biasanya kalau kita berbicara, maka berbicaranya akan keras dan kasar. Bisa jadi pembicaraan yang menyakitkan orang lain. Oleh karena itu ketika sedang marah, diamlah. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini pelajaran juga bagi kita semua. Jadi kalau marah, diam. Jangan berbicara. Yang ketiga, berganti posisi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji." Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Ya. Jadi kalau pada saat marah itu kita sedang berdiri, segera duduk. Pada saat anak itu sedang marah dia berdiri, dudukkan dia. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Ya. Pada saat sudah duduk, marahnya hilang, cukup. Tetapi kalau sudah duduk pun dia masih marah, berbaringlah. Kalau sudah berbaring masih marah, ya evaluasi diri kita. Nah, yang keempat, tadi ambil air wudhu. Kalau anak-anak kita tentu wudhukan dia. Ya, wudhukan dia. Basuh anggota wudhunya. Dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaiton, wa inna syaitona khuliqa min nar, wa innama tutfa'un nar bil ma. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Ya. Sehingga kemarahannya akan hilang. Yang terakhir, ingat selalu wasiat Nabi Muhammad SAW.
yang telah kita bahas di atas tadi, bahwa Rasulullah mewasiatkan kepada kita, la taghdab, janganlah marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Ketika kita menyampaikan kepada anak-anak, ya, dengan bersenandung, dengan bercerita, dengan berkisah, dengan lapang hati, dengan lemah lembut kita, insya Allah anak-anak akan memahami dan dia akan mencoba untuk mempraktekkan. Sehingga anak-anak kita akan dapat mengendalikan amarahnya dengan sebaik-baiknya. Walau alam bisawab, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.